Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ali Personally, kembali bersama Mimin di sini bro ya, yang akan menemani waktu Anda sekitar 25 menit ke depan. Dan pada pembahasan kali ini Mimin mengangkat suatu kisah di mana seorang pekerja TKW asal Indonesia yang terkena penipuan oleh seseorang yang mengaku dia tuh dari pihak imigran kayak gitu bolo ya. Dan itu namanya Laras dan Dewi, di mana Laras dan Dewi ini merupakan TKW yang tertipu dan pada akhirnya bekerja di Kamboja. Nah, setelah dapat pekerjaan di Kamboja, ternyata mereka itu bukan dipekerjakan seperti biasanya, malah mendapat penyik seperti itu bro ya, penyiksaan kayak gitu. Dan sebelum kita mereaksi video itu, alangkah baiknya kita tonton video ini bro ya. Kabar terbaru bahwasanya sindikat perdagangan organ ginjal di Bekasi sudah tertangkap 12 orang, dan salah satunya ini ada oknum bro ya, oknum bapak polisi, di mana ia itu merupakan sindikat juga dari jaringan kayak gitu bolo. Gak usah lama-lama, kita tonton saja dan reaksi bersama bolo ya. Oke, dan inilah videonya. Polda Metro Jaya menetapkan 12 tersangka dalam kasus tindak pidana perdagangan orang sindikat penjualan ginjal jaringan internasional di Kecamatan Tarumaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari 12 tersangka itu, satu diantaranya merupakan oknum anggota Polri. 12 tersangka itu memiliki peran berbeda. 9 diantaranya merupakan sindikat dalam negeri yang berperan menampung para korban. Kemudian satu tersangka merupakan sindikat luar negeri yang menghubungkan dengan pihak rumah sakit di Kamboja. Sementara 2 tersangka lainnya merupakan oknum anggota Polri, Aibda M, dan oknum imigrasi berinisial AH. Aibda M berperan menghalangi proses penyidikan dan membantu sindikat untuk bisa lolos dari kejaran petugas. Video ini merupakan bahwasanya sindikat perdagangan ginjal di Indonesia ini ternyata memang ada bro ya. Dan saya tidak habis pikir bahwasanya pelakunya adalah diantaranya yaitu oknum dari pihak Polri. Ini yang bisa mencoreng nama baik pihak kepolisian Indonesia bro. Miris sekali ya, seorang Polri oknum ini tega sekali menjadi sindikat dari perdagangan ginjal manusia bro. Ini bukan termasuk dalam bagian daripada sindikat, yaitu oknum anggota Polri atas nama Aibda M. Ya, ini anggota yang berusaha mencegah, merintangi baik langsung maupun Polda Metro Jaya menetapkan 12 tersangka dalam kasus tindak pidana Nasib pekerja scammer yang tak capai target. Sedikit penjelasan bro ya tentang scammer. Scammer ini merupakan orang yang melakukan upaya penipuan. Biasanya dilakukan oleh sekelompok atau individu perusahaan yang dilakukan melalui internet. Biasanya aksi penipuan scammer ini berkedok penjualan produk, penawaran hadiah, penipuan, pinjaman, penawaran kerjasama yang menjanjikan keuntungan, dan satu hal yaitu mereka itu pura-pura menjadi admin atau menjadi pemilik akun dari wanita cantik kayak gitu bro, sehingga orang-orang itu bisa tertipu dan bisa mentransfer sejumlah uang yang ia inginkan. Dan pekerja scammer di sini ternyata bukan kemauan dirinya sendiri bro ya, tapi di sini sudah merupakan paksaan. Apabila petugas scammer ini tidak mencapai target, maka dia akan mendapatkan perlakuan yang di luar nalar kayak gitu bro. Viral, polisi Kamboja tangkap para penjahat di dunia.
Ini merupakan detik-detik di mana polisi Kamboja menangkap skandal yang merupakan tangan kanan dari scammer bro ya. Akhirnya kepolisian Kamboja berhasil menggerebek sarang penjahat yang menjual ginjal manusia secara hidup-hidup. Dan ini merupakan termasuk salah satu upaya dari pemerintah kita bro terhadap TKW yang ada di Kamboja. Mungkin ini sudah direncanakan oleh Bapak Presiden Prabowo bekerja sama dengan pihak Kementerian Luar Negeri di Kamboja kayak gitu bro. Jaringan mereka terorganisir yang ada di seluruh dunia. Aksi mereka mengambil organ ginjal korban tanpa bius. Pantas saja bro kalau video ini mendapat kecaman dari seluruh pihak dunia, karena di sini sudah tidak berperi kemanusiaan sekali ya, bahwa apa yang dia kerjakan dan ia lakukan semata-mata ingin menambah pundi-pundi keuangannya bro, tanpa dia memikirkan risiko terhadap korbannya. Nah itulah yang dimaksud dengan sindikat jaringan penjualan organ yang paling sadis di dunia, yaitu di Kamboja, Thailand dan Myanmar. Itu merupakan 3 negara yang diklaim mempunyai jaringan sindikat, di mana 3 negara tersebut sangat rawan bolo ya. Jadi untuk para sobat bolo-boloku semua, berhati-hatilah jika ingin bekerja di luar negeri. Pastikan dulu apakah memang ada pengambilan suatu pekerjaan di sana, apakah tidak kayak gitu. Jangan sampai tertipu bolo ya. Jadi minta tolong semuanya hati-hati dan waspada, jaga diri sendiri bolo. Dan berikut kita sama-sama menyaksikan dan mereaksi kisah dari seorang wanita, seorang TKW berasal dari Indonesia, yaitu dari Wonosobo, di mana mereka itu bernama Laras dan Dewi, yang bekerja tertipu di Kamboja dan pada akhirnya dia yang mengembuskan nafas kayak gitu bro ya. Dan mari kita simak dan reaksi bersama videonya. Dan yang paling tragis, semua ini terjadi hanya karena ia berani mencoba kabur. Kamu pikir ini cuma cerita film? Sayangnya, ini nyata. Tonton sampai habis. Di tengah derasnya arus pekerja migran dari Indonesia, ada sisi gelap yang tak pernah masuk berita utama. Bukan hanya gaji yang tak dibayar, tapi organ tubuh yang dijual saat mereka masih hidup. Kisah ini datang dari 2 sahabat asal Wonosobo yang berniat mencari nafkah, tapi malah berakhir dalam peti dingin tanpa nyawa. Ini adalah kisah Laras dan Dewi. Sebuah cerita nyata yang terlalu kejam untuk didiamkan. Namaku Dewi Mulyani, 29 tahun. Aku berasal dari sebuah desa kecil di daerah Wonosobo, Jawa Tengah. Tapi yang akan kuceritakan hari ini bukan tentangku. Ini kisah tentang sahabatku, Laras Suryani, gadis ceria berusia 28 tahun, yang tak pernah menyangka bahwa langkah kecilnya ke luar negeri akan menjadi langkah terakhir dalam hidupnya. Kami berteman sejak kecil, sama-sama besar di lingkungan yang serba sederhana, tumbuh di antara aroma sawah, suara serangga malam, dan obrolan ibu-ibu di warung kelontong. Laras adalah satu-satunya anak dari seorang janda penjual gorengan. Hidup mereka pas-pasan, tapi Laras selalu tersenyum. Ia bercita-cita membahagiakan ibunya, apapun caranya. Dewu, kalau ada kerjaan di luar negeri, ikut ya. Katanya gajinya besar, bisa kirim uang buat emak tiap bulan. Ucapnya suatu sore sambil menatap langit senja di tepi sawah. Waktu itu aku mengangguk, separuh yakin, separuh takut. Tapi apa pilihan kami? Di kampung, kerja cuma buruh tani musiman. Gaji tak seberapa, masa depan pun tak jelas. Beberapa minggu setelahnya, kami dikenalkan pada seorang calo bernama Bu Retno. Wanita berdandan menor itu datang ke desa dengan mobil mewah,
janji-janji manis, dan brosur berwarna tentang kerja sebagai asisten rumah tangga di negara Asia. Kerjanya ringan. Untuk pelajaran bro ya, video ini dijadikan pelajaran dan dijadikan contoh kalau memang ada yang kebetulan hampir sama kisahnya dengan ini. Pada saat ini juga bro, tolong ditolak bro ya, dan jangan langsung mengatakan iya mau bekerja di luar negeri kayak gitu. Tapi kita itu harus hati-hati, untuk saat ini memang rawan bro ya. Tinggal di rumah majikan. Gaji bisa sampai 8 juta per bulan, gratis tiket, gratis makan. Kalian cantik-cantik gini Pak. Nah, di sini untuk masalah gaji yang ada di luar negeri ini relatif sudah ya. Untuk 8 juta relatif. Maka mereka itu tergiur. Artinya tidak berpikir bahwasanya oh ini normal kayak gitu. Mungkin ceritanya kayak gitu loh. Namun yang paling mengejutkan itu kalau kita ditawarkan gaji di atas 10 juta itu harus diwaspadai dan hati-hati. Pasti cepat dapat kerja, kata Bu Retno sambil terkekeh. Laras tergiur. Aku juga. Kami pun ikut pelatihan singkat di Jakarta selama 2 minggu. Tak ada surat resmi, tak ada tanda tangan kontrak. Tapi semuanya terlihat begitu mudah. Maret 2023, kami berangkat. Tapi bukan ke negara yang dijanjikan. Bukan ke Singapura atau Taiwan, seperti kata. Nah, di sini sudah ada penyelewengan bolo ya, di mana ia itu dijanjikan ke negara Singapura atau Taiwan kayak gitu. Dan ternyata malah ditempatkan di suatu yaitu negara Kamboja bolo. Kata brosur. Kami diterbangkan ke Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Setelah sampai, semuanya berubah. Kami tak dijemput majikan, melainkan seorang pria asing berbadan besar yang hanya menyebut namanya Mr. Som. Kami dibawa ke sebuah rumah besar di pinggir kota. Tidak ada aktivitas rumah tangga. Tidak ada pekerjaan bersih-bersih. Hanya lorong panjang, pintu-pintu terkunci, dan wajah-wajah perempuan bingung yang sudah duluan di sana. Laras mulai gelisah. Dewu, ini bukan tempat kerja. Aku rasa ini bukan tempat normal. Bisiknya malam itu sambil menggenggam tanganku erat. Dan sejak malam itu, aku tahu, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. 3 hari setelah kami tiba di rumah itu, Laras tak lagi bisa tidur nyenyak. Begitu juga aku. Suasana rumah itu aneh. Siang terasa seperti malam, dan malam terasa lebih gelap dari biasanya. Jendela-jendela tertutup. Tirai tebal menggantung rapat. Tidak ada cahaya masuk. Bahkan udara pun terasa dingin dan mati. Di dalam rumah itu, ada sekitar 7 perempuan lain. Semuanya sebangsa. Ada yang dari Lampung, Madura, bahkan 1 dari Kupang. Wajah-wajah mereka pucat, tubuh kurus, mata cekung. Tapi yang paling mencolok adalah, mereka semua diam. Mereka menatap kami dengan pandangan kosong, seolah ingin berkata sesuatu. Tapi lidah mereka tertelan trauma. Baru pada malam ketiga, 1 dari mereka yang bernama Mbak Nia, mendekatiku saat aku sedang mencuci tangan di wastafel sempit dekat dapur. Jangan percaya siapapun di rumah ini, bisiknya lirih. Aku menoleh, tapi sebelum sempat bertanya, dia sudah pergi. Suara langkahnya pelan, tapi menggema di lorong panjang yang dingin itu. Keesokan harinya, Laras dipanggil oleh staf rumah itu. Seorang pria berkepala pelontos dengan wajah datar dan mata tajam. Ia mengenalkan dirinya sebagai Bang Toyo, dan bilang Laras harus ikut pemeriksaan kesehatan. Aman kok, cuma cek darah. Biar nanti kamu cepat dapat majikan, katanya dengan senyum tipis. Aku ingin ikut, tapi dilarang. Aku temani dia aja bang, kami barengan dari Indonesia, kataku. Tapi Bang Toyo hanya tertawa pelan. Tenang, teman kamu bakal balik sebentar lagi. Lagian kamu juga jadwalmu besok. Laras digiring ke dalam ruangan putih di ujung lorong. Pintu ditutup, dan tak ada yang keluar selama 2 jam. Saat Laras kembali, wajahnya pucat. Dia hanya duduk di ujung kasur, memeluk lututnya, tak mau bicara apapun. Aku mendekat. Laras, kamu kenapa? Ia menatapku, air matanya berlinang. Dewu, mereka ambil darahku banyak banget. Aku pusing. Tapi, aku rasa ada yang salah. Aku sempat lihat perempuan lain keluar dari ruangan itu. Jalan pincang,
kayak kesakitan. Apa yang mereka lakuin di dalam sana? Tubuhku merinding. Perasaanku tak enak sejak awal, tapi kini mulai berubah jadi ketakutan nyata. Laras demam keesokan harinya. Bibirnya kering, nafasnya berat. Tapi mereka tidak memberinya obat. Kami hanya diberi air dan bubur dingin, sekali sehari. Malamnya, Mbak Nia kembali duduk di dekatku. Kali ini ia bicara lebih banyak. Mereka jual ginjal kita. Satu-satu dioperasi, dibius sedikit, atau bahkan gak dibius sama sekali. Nah, ini merupakan perlakuan yang mereka terima itu di luar nalar bolo ya. Mereka itu dijanjikan bekerja di luar negeri di suatu negara, namun pada akhirnya dibawa ke suatu negara di mana tempatnya yaitu di Phnom Penh, Kamboja kayak gitu. Mereka itu mendapatkan perlakuan yang tidak masuk akal bolo ya. Sekian banyaknya darah itu diambil sampai mereka itu tidak punya tenaga, dan pada akhirnya tanpa disadari ya organ ginjalnya sudah diambil kayak gitu. Dan pastinya shock bolo ya. Inilah penderitaan dari pejuang devisa kita bolo, warga Indonesia yang menjadi TKW di luar negeri. Apalah daya bolo ya, kita hanya berusaha untuk membahagiakan kedua orang tua kita, namun apa yang kita dapatkan sungguh ini di luar nalar bolo ya. Oke bolo, mungkin itu video yang bisa saya sampaikan untuk kalian semua, untuk sahabatku, para bolo-boloku semua, para tim subscriber Ali Personally. Saya tekankan sekali lagi, mohon untuk berhati-hati dan berbijaklah untuk memilih pekerjaan. Tetaplah bekerja di Indonesia bolo ya, meskipun hasilnya tidak seberapa, tapi kita itu bisa masih kumpul dengan keluarga, sehat walafiat, dan kita itu bisa hidup bahagia daripada kita itu sengsara di negeri orang. Oke, salam Aliper, salam semuanya.